tes DNA. Kita lihat bagaimana Ki Haji Hasan Genggong dari jauh berhari-hari ada habaib mau datang ke pesantrennya, cukup beliau sudah mencium wanginya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati saudara, karena itu yang mantap, kita ini bakal satu gerbong dengan Habib Soleh. Saudara, keyakinan saudara harus mantap, yakini keturunan habaib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, terutama salah satunya adalah Habib Soleh. Ketika orang tidak yakin dengan Habib Soleh, dengan silsilah Habib Soleh, ini sama saja tidak yakin dengan Nabi baginda Rasulullah. Hanya Habib palsu, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saya bukan Habib. Datang ke sini untuk ngaku-ngaku Habib. Ya. Tapi kenyataannya Bukan Habib. Namun admin tidak akan membahas itu semua. Admin cuma akan membahas siapa mereka dan kapan mereka tiba di Indonesia. Sahabat Puja Sumatera, dari Hadramaut Yaman, kaum Hadrami menyebar ke banyak negara lain. Kedatangan kaum Hadrami ke Indonesia dimulai pada tahun 1176. Muslim Yaman ini hijrah ke Nusantara di abad 19 Masehi seiring permohonan Snuk Hurgronje kepada Ratu Wilhelmina agar Muslim Yaman bisa tinggal di Nusantara dalam upaya meredam perlawanan pribumi atas penjajah kolonial dengan dibuktikan penunjukan atas Habib Utsman sebagai mufti Batavia. Karena Snuk Hurgronje faham betul bahwa pribumi sangat patuh terhadap seseorang yang berilmu agama yang tinggi. Ketika pecah perlawanan rakyat Indonesia melawan kolonial atau disebut Geger Cilegon 1888, Habib Utsman bin Yahya menyebutnya bahwa gerakan tersebut bukanlah jihad, namun merupakan sebuah gurur atau delusi atau sejenis pemberontakan terhadap Belanda. Habib Utsman yang dikenal dekat dengan Snuk Hurgronje, seorang orientalis yang ditugasi Ratu Wilhelmina untuk meredam pemberontakan di Banten. Karena jasa-jasanya telah memfatwakan haram melawan pemerintahan kolonial Belanda, akhir kemudian Habib Utsman dianugerahi bintang tinggi dari Ratu Belanda. Tanpa perlu menjelaskan secara mendetail peristiwanya, perihal hakiki ditekankan di sini ialah peristiwa Geger Cilegon menjadi sebuah momen untuk terciptanya kolaborasi antara Habib Utsman dan pemerintah kolonial Belanda. Lanskap kehidupan Habib Utsman ini menjelaskan bahwa dia merupakan suatu bentuk penyesuaian diri yang dituntut dari seorang imigran, seperti rekan-rekannya sesama Hadrami dan Arab lainnya. Secara bersamaan hal itu membuat dia dan orang Hadrami serta Arab pada umumnya berada dalam ketidakpastian ke negara mana mereka harus menyatakan dan menunjukkan kesetiaannya. Ini menjadi isu hangat pada permulaan abad ke-20. Konon katanya sikap Habib Utsman yang bersahabat dengan pemerintah kolonial sebenarnya tidak mewakili pandangan seluruh kaum Bahlawi pada masa itu. Habib Utsman telah mendapat kritik keras dari kalangan Bahlawi sendiri, khususnya mereka yang menjadi pendukung pan-Islamisme. Bahkan para anak cucu Habib Utsman generasi terkini berpendapat bahwa sikap Habib Utsman ini bentuk siasat melawan Belanda. Bagaimana menurut sahabat sejarah? Saya punya kakek yang boleh jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Menurut sejarawan Azumardi Azra dalam Islam Nusantara, jaringan global dan lokal mengatakan, sikap akomodasionis Habib Utsman terhadap Belanda bukanlah satu-satunya. Banyak karya penting tentang orang-orang Hadrami memperlihatkan bahwa di Hindia Belanda, mereka umumnya mendukung penguasa non-muslim di tanah kaum muslim, bahkan di tanah air mereka sendiri, Hadramaut. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka dianggap mengabaikan masalah-masalah politik. Orang-orang Hadrami di Hindia Belanda mengabaikan penindasan Belanda kepada kaum muslim pribumi, sepanjang kepentingan mereka tidak dalam bahaya. Mereka hampir selalu memihak Belanda dalam konflik dan perang melawan pribumi. Belanda mempunyai daftar panjang para Habib Hadrami terkemuka yang mendukung Belanda dalam upaya menumpas berbagai kerusuhan dan pemberontakan di kalangan kaum muslim lokal di seluruh Nusantara. Mereka termasuk Habib Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qadri di Sumba, Habib Abdurrahman bin Hamid Al-Qadri di Banjarmasin, Habib Abdullah bin Masyur Al-Aidarus di Batavia, Habib Abu Bakar di Palembang, dan Habib Umar Al-Habsyi di Surabaya. Dalam banyak kasus, mereka dianugerahi gelar kehormatan oleh Belanda atas pengabdiannya. Selain itu, Habib Utsman berhasil mengkapitalisasi kemampuan keulamaannya di luar ulama-ulama pesantren untuk meraih kedudukan strategis di pemerintahan, sehingga bisa mentransformasikan pemikiran keagamaannya menjadi rumusan kebijakan kolonial ihwal Islam dan kaum muslim. Meski pernah berhadapan dengan pengikut tarekat dan ulama pondok pesantren, terutama dalam kasus pemberontakan Cilegon tahun 1888. Mereka yang berkelompok sesuai marganya, yaitu Al-Aidid, Al-Allan, Al-Amudi, Al-Audah, Al-Ba'abud, Al-Bafaraj, Al-Baharun, Al-Barakbah, Al-Bar, Al-Athos, Al-Haddad,
Al-Aidrus Al-Baghdadi, Al-Bafaqih, Al-Bawahab, Al-Jindan, Al-Samit, Yahya, Al-Gadri, Al-Habshi, Al-Jufri, Al-Kaf, Al-Katiri, Al-Makki, Al-Muhdar, Al-Munawwar, Al-Musawa, Al-Mutahhar, Al-Qadri, As-Segaf, At-Tamimi, dan Al-Sihab. Dari marga-marga inilah kemudian habaib berkembang di seantero Nusantara, terutama di Kuitang Jakarta, Empang Bogor, Pekalongan, Palembang, Solo, dan Pasuruan. Menurut catatan Rabitah Alawiyah, setidaknya ada 68 marga habib yang ada di Indonesia. Yang terbesar adalah Al-Atas, lalu Al-Haddad, As-Segaf, Al-Laidrus, Al-Habshi, dan Al-Baidi. Konon katanya, bahwa kaum Ba'alawi telah didatangkan oleh pemerintah kolonial ke Hindia Belanda melalui pasar-pasar tenaga kerja, bahkan dikatakan pasar Buddha. Tetapi sama sekali tidak dijelaskan mereka dipekerjakan di mana dan di bidang apa. Apakah mereka dipekerjakan di perkebunan, pertambangan, atau selain dari itu? Bahkan, ada yang mengatakan bahwa kaum Ba'alawi dan orang-orang Arab Hadrami lainnya datang ke Hindia Belanda atas keinginan dan cara mereka sendiri. Banyak dari mereka yang tertarik dengan peluang ekonomi yang ada di Hindia Belanda, dan mereka biasanya berprofesi sebagai pedagang, seperti berdagang pakaian, minyak wangi, dan lainnya. Akhir dari video, kami ingin menegaskan bahwa umat Islam, umumnya masyarakat Indonesia, dimanapun berada, wajib menjaga adat istiadat, budaya, kebajikan daerah, tata krama, tempo seliro, gotong royong, saling menghormati, saling menyayangi, dan yang dilihat adalah ilmu dan adab. Siapapun mereka yang memiliki ilmu dan adab, maka baginya penghormatan dan penghargaan, bukan pada nasabnya. Demikianlah. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Dengan tidak lupa selalu menjaga prinsip BNBR, be nice, be respectful. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dulu perang itu harusnya 7 November. Bung Tomo datang ke Mbah Hashim, kata Mbah Hashim jangan, Kiai bagian nyeblokno pesawat urung teko. Walhasil nunggu Ki Abbas dari Buntet. Itu doanya spesial untuk menjatuhkan pesawat. Tanggal 10 datang terus perang dimulai. Dan itu menjadi perang bersejarah karena jenderal malah itu sampai meninggal. Jadi intinya Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh Umarok. Kan sebelum ada negara, yang sudah ada itu ulama. Dulu para wali songo sampai para kiai era kemerdekaan itu sudah membentuk satu komunitas. Di situ ada ketua pondok, ada bendahara, ada macam-macam. Sehingga kiai lah yang bisa menggerakkan publik untuk melawan Belanda. Karena kiai ini juga yang memegang otoritas publik. Ketika seorang Mbah Hashim Asy'ari memfatwakan jihad itu fardhu ain, maka semua orang berpikir harus jihad melawan kehadiran Belanda atau penjajah mana saja. Lihyatu fitin, artinya kalau kamu tadi itu yang merasa alim, yang merasa ustadz, yang lainnya, kalau ketemu ahlul bait habaib, ya habaib, yang mereka tadi itu juga alim, maka kamu jangan menyetarakan atau lebih mengungguli, tapi kamu tawadhu. Kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut, dan akhirnya lahirlah keturunan beliau, dan diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Selalu kalau doa saya bawa Habib Zain, Habib Umar. Karena dua sosok manusia ini yang sekarang ini yang memegang dunia. Dua sosok ulama besar, Habib Zain bin Ibrahim bin Samit, kemudian Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Saya mendapatkan cerita ini dari satu orang aulia. Dia katakan dunia ini ya dipegang oleh dua orang ini. Yang satu di Madinah nggak mau keluar-keluar, yang satu berdakwah keluar. Bagi-bagi tugas. Subhanallah, ya. Yang satu yuhibbul khumul. Ya, yang satu bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ma'ruf. Semuanya orang agung, semua orang mulia. Saya afwan, walaupun saya murid Habib Zain, saya kalau berdoa saya bawa Habib Umar. Selalu saya gandengkan Habib Umar.
Saya selalu berdoa, Allah mahfad Syekhana Al-Habib Zain wal Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafid. Allah mahfad huma, Allahumma barik lahuma warda anhuma warfa' darajatahuma wa akrimahuma. Ya, wa nas'aluka min barakatihima. Terus begitu.